Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cikgu Channel bersama Kak Latifah. Di sini kita akan coba membahas tuntas tentang pelajaran matematika. Oke, kali ini yang akan kita bahas adalah materi kelas 10 SMA semester 1, yaitu tentang pelajaran persamaan nilai mutlak. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal persamaan nilai mutlak, kakak mau kasih tahu sedikit dulu nih konsep tentang nilai mutlak itu sendiri. Nilai mutlak itu adalah sebuah bilangan yang hasilnya tidak pernah bernilai negatif. Nah, jadi nilai mutlak tidak pernah negatif. Pernah bernilai negatif hasilnya gitu ya. Nilai mutlak dari min 3 itu hasilnya adalah 3. Nilai mutlak dari min 5 hasilnya adalah 5. Jadi hasil dari nilai mutlak itu dia tidak pernah bernilai negatif. Jika bilangannya negatif, ketika kita masukkan ke tanda mutlak ini, maka hasilnya akan berubah jadi positif. Begitu juga dengan positif. Nilai mutlak dari positif 7 misalnya. Berarti hasilnya tetap 7. Jika negatif, kita masukkan ke dalam nilai mutlak, maka hasilnya akan jadi positif. Dan apabila positif kita masukkan ke dalam nilai mutlak, maka hasilnya akan tetap menjadi positif. Intinya hasilnya selalu berupa positif, tidak pernah negatif. Selanjutnya, sekarang kita akan bahas tentang definisi dari persamaan nilai mutlak. Oke, ini dia. Definisi persamaan nilai mutlak itu, nilai mutlak X itu apabila X kita masukkan ke dalam nilai mutlak, maka X-nya memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu X-nya positif jika X besar sama dari 0. Dan kemungkinan yang kedua, X-nya bernilai negatif jika X kecil dari 0. Nanti yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal dari persamaan nilai mutlak. Oke, sekarang kita punya dua contoh soal, yang mana instruksi soalnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut ini. Yang pertama, nilai mutlak dari X tambah 9 sama dengan min 6. Dan yang kedua, nilai mutlak dari X kurang 3 sama dengan 5. Dari kedua contoh soal ini, kita dapat melihat mana yang memiliki himpunan penyelesaian dan mana yang tidak memiliki himpunan penyelesaian. Apa ciri-cirinya? Nah, adik-adik ingat lagi bahwa nilai mutlak itu hasilnya tidak pernah bernilai negatif seperti yang kakak bilang di awal tadi. Nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Hasilnya itu nggak pernah negatif. Sedangkan yang di sini mana kira-kira yang hasilnya berupa nilai negatif? Iya, betul sekali, adalah yang nomor 1. Nomor 1 hasilnya berupa negatif. Jadi bisa kita tahu dari hasil negatif ini berarti dia tidak memiliki himpunan penyelesaian. Atau dengan kata lain, himpunan penyelesaiannya itu disingkat HP ya. Himpunan penyelesaiannya adalah kosong. Nah, jadi ini berlaku untuk semua soal persamaan nilai mutlak ya. Kalau misalnya hasilnya udah kelihatan negatif ini dari awal,
Berarti adik-adik nggak usah repot-repot lagi untuk mengerjakannya. Hasilnya pasti tidak memiliki himpunan penyelesaian. Karena nilai mutlak itu tidak pernah bernilai negatif hasilnya. Nah, kemudian untuk contoh soal yang nomor 2. Adik-adik lihat, ini hasilnya bernilai positif ya. Berarti dia pasti memiliki himpunan penyelesaian. Untuk mencari himpunan penyelesaian dari soal nomor 2 ini, kita gunakan definisi nilai mutlak yang sudah kita buatkan di awal tadi. Yang ini dia. Nah, dia sebenarnya ada 2 cara untuk mencari himpunan penyelesaian dari nilai mutlak ini. Cara yang pertama yaitu dengan cara definisi, menggunakan definisi tadi. Ingat lagi apa definisinya? Apabila X kita mutlakkan, maka dia memiliki 2 kemungkinan X-nya bernilai positif dan kemungkinan X-nya bernilai negatif. Nah, sekarang 2 kemungkinan itu akan kita gunakan untuk mencari himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 5. Nah, untuk kemungkinan pertamanya yaitu tadi kan bernilai positif dulu ya, baru setelah itu bernilai negatifnya. Berarti ya untuk yang nilai positifnya dulu kita ambil X kurang 3-nya. Tapi yang bernilai positifnya X kurang 3 yang positif ya. Sebenarnya nggak perlu dibuatkan juga tanda positifnya. Tapi nggak apa-apa, dibikinin supaya lebih ngerti ya. X kurang 3 sama dengan 5. Untuk mencari nilai X-nya berarti min 3-nya itu kita pindah ruaskan menjadi positif 3. 5 tambah 3. Ini kakak cara cepatnya aja ya. Pindah ruas. Min 3, min pindah ruas menjadi positif. Atau kurang kita pindah ruaskan menjadi tambah. Tambah kita pindah ruas menjadi kurang. Itu cara cepatnya biar mudah. Berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, dapat satu himpunan penyelesaian X sama dengan 8. Sekarang kita cari himpunan penyelesaian yang berikutnya. Kalau tadi definisinya yang untuk X bernilai positif sudah kita lakukan, sekarang kita coba yang definisi X bernilai negatifnya. Nah, untuk X bernilai negatif. Berarti negatif dari X kurang 3 sama dengan 5. Nah, sekarang kita selesaikan. Negatif kali X berarti negatif X. Negatif kali min 3 berarti positif 3 sama dengan 5. Negatif X sama dengan positif 3 kita pindah ruaskan menjadi negatif 3. Berarti 5 jadinya dikurang 3. Berarti dapat nilai X-nya, kita pindahin ke atas ya, nggak mau ke bawah. Min X sama dengan 5 kurang 3, 2. Itu baru min X. Untuk mendapatkan X-nya berarti min 2. Nah, dapatlah satu himpunan penyelesaian lagi. Kalau tadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang 8 dan himpunan penyelesaian berikutnya adalah X sama dengan min 2. Nah, jadi untuk cara pertama, cara 1, himpunan penyelesaiannya HP-nya adalah berapa tadi? 8 dan min 2. 8 dan min 2. Nah, kita bikinkan di sini 8 dan min 2. Min 2 dulu kita bikin ya, karena angka terkecilnya terlebih dahulu kita urutkan. Min 2
dan 8. Inilah himpunan penyelesaian dari cara pertama. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara kedua. Cara keduanya yaitu dengan menggunakan kuadrat kedua ruas. Oke, berarti cara kedua yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, kita masih pakai soal yang sama. Soalnya tadi X kurang 3 sama dengan 5 ya. Berarti kita gunakan cara 2 masih dengan soal X kurang 3. Nilai mutlak dari X kurang 3 sama dengan berapa tadi? Sama dengan 5. Sama dengan 5. Nah, sebelum kita masuk ke cara 2, kakak harapkan kalian bisa memahami cara pertama ya. Cara pertama itu dengan definisi. Kalian cukup pahami saja definisi itu. Definisinya dua kemungkinan. Yang pertama berkemungkinan positif, yang kedua berkemungkinan negatif. Oke. Kemudian untuk cara kedua yaitu mengkuadratkan kedua ruasnya. Jadi ruas pertama kita kuadratkan, ruas kiri kita kuadratkan, dan ruas kanan juga kita kuadratkan. Oke, ayo kita eksekusi. X kurang 3 kita kuadratkan, sama dengan 5 juga kita kuadratkan. Sekarang kita jabarkan X kurang 3 dikuadratkan itu. Nah, untuk menjabarkan ini, kalian kalau lupa cara menjabarkannya, silahkan buka kembali pelajaran aljabar kelas 2 SMP ya. Ini pelajaran dasar sekali waktu kalian di tingkat SMP dulu. Berarti X kali X kuadrat, X kali min 3 X, min 3 kali X, min 3 X, min 3 tambah min 3 berarti min 6X. Oke, min 3 dikuadratkan berarti jadi positif 9. Nah, ini penjabarannya. 5 lagi, 5 dikuadratkan berarti 25. Sekarang kita sederhanakan. Kita dekat-dekatkan yang sejenis. Ini 25 dengan 9, ini sama-sama konstanta, berarti bisa sama-sama dikurangi. X kuadrat kurang 6X tambah 9. 25-nya kita pindah ruaskan dulu ke ruas kiri. 25 itu kan positif, pindah ruas berarti dia jadi negatif ya. Negatif 25. Nah, ruas kanannya jadi 0. Oke. 9 kurang 25 berarti min 16 ya. Kita bikin dulu X kuadrat kurang 6X dikurang 9 kurang 25 berarti min 16 sama dengan 0. Nah, sekarang jadilah dia bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadrat berarti bisa kita cari faktornya. Lagi-lagi ini adalah pelajaran SMP kalian kelas 2 kalau nggak salah ya. Untuk pemfaktoran persamaan kuadrat kalau nggak salah. Oke. Bagaimana cara kita cari faktornya? Nah, cara cepatnya gimana? Apabila dikali dia menghasilkan min 16, apabila ditambah dia menghasilkan min 6. Kira-kira dua angka itu angka apa saja? Ya, betul sekali. Adalah positif 2 dengan negatif 8. Positif 2 apabila dikali dengan negatif 8 maka akan menghasilkan min 16. Positif 2 apabila ditambah dengan min 8 maka akan menghasilkan min 6. Ya, cocok. Oke, berarti nilai X-nya untuk X tambah 2 berarti nilai X-nya adalah positif 2. Itu kalau kita keluarkan berarti jadi min 2 ya. Sip. Untuk X kurang 8, nilai X-nya adalah negatif 8. Kalau kita keluarkan berarti menjadi positif 8. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari
X kurang 3 sama dengan 5. Nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 5 dengan cara kedua, yaitu HP-nya min 2 dengan 8. Nah, sama dengan yang tadi. Kalau cara pertama, himpunan penyelesaiannya min 2 dengan 8. Dan cara kedua, himpunan penyelesaiannya juga min 2 dengan 8. Jadi, kalian boleh pakai cara yang mana aja yang kalian pahami. Boleh cara pertama, yaitu dengan cara definisi tadi. Dan boleh juga dengan cara kedua, yaitu dengan cara mengkuadratkan kedua ruasnya. Tapi untuk mengkuadratkan kedua ruas ini, kalian harus menguasai kembali itu konsep-konsep aljabar di SMP kemarin. Sekian dulu penjelasan dari kakak, semoga bisa dipahami ya. Nah, jika kalian suka video ini, silakan like, comment, and subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan kakak lebih bersemangat lagi buat bahas soal MTK-nya. Oh ya, adik-adik boleh request juga ya soal apa yang akan kita bahas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.